untuk teman-teman pengurus sudah harus rename ya, pengurus underscore nama. Kemudian ini sudah 12.50, jadi roomnya mau tak buka ya. Tolong diperhatikan kesiapannya.
Halo, permisi, cek apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara sosialisasi program kerja HMJ Akuntansi periode 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya Nur Alfi Fadila Hayu selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan program kerja HMJ Akuntansi periode 2021-2022, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pemaparan program kerja HMJA periode 2021-2022. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Kok nggak bisa share screen ya? Silakan yang mau share screen. Ya, apakah dari operator apa bisa dimulai ya? Sudah siap? Ya, baik. Udah. Dilanjutkan. Ya, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewakili Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Michael Chandra Gunawan, mengucapkan selamat datang kepada para warga S1 Akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di acara sosialisasi program kerja dan agenda Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. HMJA FEB UNED ini pada periode 2021 mungkin akan diteruskan di 2022 mengusung Kabinet Kerja Hardinata, yang mana Kerja Hardinata ini artinya memiliki keinginan atau niat setinggi gunung. Bisa dilanjut. Jadi harapannya nanti untuk anggota dari pengurus HMJA FEB UNED memiliki semangat atau motivasi daya juang yang bisa dibangun setinggi gunung. Gitu. Terkait dengan apa yang hari ini akan disampaikan, pertama-tama kita mulai dari sejarah Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. HMJ Akuntansi FEB UNED secara de facto lahir tanggal 26 Mei tahun 2000. Ya, tentunya bertempat di FEB UNED ya. Dan secara de jure pada tanggal 10 Juni tahun 2000. Landasan HMJA FEB UNED sendiri ialah Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini sudah termaktub di ADART HMJ Akuntansi sendiri. Baik, bisa dilanjut. Pada Kabinet Kerja Hadinata ini, struktur kepengurusan diisi oleh pos-pos baru, yang mana pada kabinet sebelumnya belum ada, sehingga mungkin perlu pengenalan dari saya pribadi. Untuk struktur kepengurusan, di atas ada Ketua Umum HMJA, Michael Chandra Gunawan, kemudian berkoordinasi dengan Koordinator HMJA FEB UNES Bondowoso, Juniko Sulisaryono Nur, dan pos-pos barunya ialah Biro Kesekretariatan dan Biro Keuangan. Untuk Biro Kesekretariatan, ini dikepalai oleh Bila Eprilita Intriani, sedangkan di Biro Keuangan dikepalai oleh Noni Faizutur Romania. Pos Kepala Biro Kesekretariatan ini menggantikan pos Sekretaris Umum, dan Kepala Biro Keuangan ini menggantikan pos Bendahara Umum. Kemudian untuk setiap bironya ada anggotanya, yaitu anggota Biro Kesekretariatan ada Inas, Salung, Stefani, dan Siska. Kemudian anggota Biro Keuangan ada Aisyah, Eriska, Mega, dan Sinta Devi. Nanti akan ditujukan untuk biro-biro ini untuk menjadi sekretaris maupun bendahara pada saat kepanitiaan. Sehingga lebih difokuskan tupoksinya ke arah situ. Bisa dilanjut? Oh ya, maaf kepada para audiens, apakah suara saya jelas ya dari tadi? Jelas. Ya, baik, terima kasih. Lanjut kepada visi misi, sebagaimana visi misi itu diatur dalam peraturan organisasi yang sudah dijelaskan di ADART, bahwa visi misi sesuai dengan visi misi Ketua Umum terpilih. Sehingga visi saya ialah menjadikan HMJA atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi sebagai wadah pemersatu dan pengembangan ide kreatif baik akademis maupun non-akademis dengan integritas dan kapabilitas. Sedangkan untuk mengusung visi tersebut, saya ada beberapa misi. Yang pertama yaitu komitmen, yaitu untuk meningkatkan tanggung jawab akan kualitas kegiatan sebagai penunjang dari sisi akademis maupun non-akademis. Kedua, konsolidasi, menjalin hubungan baik yang dari pihak internal maupun pihak eksternal. Dan yang ketiga ialah konseptual, melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anggota secara optimal. Ya baik, kita lanjut. Memasuki agenda inti dari sosialisasi program kerja dan agenda ini, tentunya harus diawali dengan apa itu program kerja dan apa itu agenda. Sebelumnya saya akan ke program kerja terlebih dahulu. Secara umum program kerja bisa dimaknai sebagai kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah ormawa, jadi baik itu di tingkat fakultas maupun di universitas, sebagai bentuk kegiatan atas berdirinya ormawa tersebut. Jadi sebuah ormawa akan dinilai soal kinerjanya dari kegiatan yang dilakukan, dan kegiatan tersebut dirangkai dalam bentuk program kerja. Dan rangkaian program kerja itu tentunya terdiri dari beberapa tingkatan, sesuai dengan klasifikasinya yang sudah dibuat oleh pihak universitas. Yang pertama ialah kegiatan tingkat pembinaan atau tingkat 1. Dengan kriteria sebagai berikut, kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas skill atau kompetensi mahasiswa dalam suatu jenis kegiatan untuk mempersiapkan diri, untuk berprestasi atau mengikuti kompetisi yang lebih tinggi. Dan yang kedua, kegiatan dilaksanakan oleh ormawa fakultas dan peserta kegiatannya adalah mahasiswa aktif fakultas. Mungkin kalau misalkan di HMJA sendiri, karena ranahnya kita adalah himpunan mahasiswa jurusan akuntansi, ya, sehingga bukan mahasiswa seluruh fakultas, melainkan mahasiswa di tingkat jurusan, karena memang ranahnya kita di jurusan akuntansi, seperti itu. Kemudian kata kuncinya di tingkat pembinaan ini ialah mempersiapkan diri untuk berprestasi, yang jadi di mana nanti teman-teman S1 akuntansi kalau mengikuti program kerja tingkat pembinaan di HMJA ini akan diberi
pembinaan, diberi pembekalan untuk persiapan diri sehingga bisa berprestasi baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi harus dibina dulu seperti itu. Kemudian untuk tingkat kedua ada kegiatan penguatan. Kriterianya ialah sebagai berikut. Kegiatan kemahasiswaan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa pada jenis kegiatan tertentu berorientasi prestasi tingkat regional, nasional, dan internasional untuk mengikuti lomba antar institusi tingkat provinsi regional. Kemudian yang kedua, beberapa yang termasuk dalam kategori penguatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa level fakultas atau universitas dengan peserta kegiatan adalah mahasiswa dari fakultas atau universitas. Bisa juga diartikan kegiatan dilakukan oleh ormawa universitas lain di level fakultas yang bekerja sama dengan asosiasi profesi atau bidang keahlian atau olahraga atau seni. Bisa dimaknai dari kegiatan penguatan ini ialah fokusnya meraih prestasi di tingkat fakultas. Sehingga dari prestasi di tingkat fakultas itu karena kita ormawa fakultas ya sebagai HMJA itu kan ada di bawah naungan FEB UNED sehingga ranahnya kita berprestasi di tingkat fakultas. Nah, orientasinya dari prestasi tersebut ialah menuju prestasi yang lebih tinggi, baik itu di regional, nasional maupun internasional. Sehingga teman-teman nanti yang bisa berprestasi di tingkat fakultas dalam rangkaian proker yang kita buat nanti di HMJA akan disampaikan nanti prokernya apa saja. Bagi teman-teman punya kesempatan untuk mengorientasikan prestasinya setelah memperoleh prestasi di fakultas, bisa memproyeksikan orientasi prestasinya nanti di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kemudian bisa dilanjut. Yang tingkat ketiga, kegiatan pengembangan. Kriterianya sebagai berikut, kegiatan kemahasiswaan yang didesain untuk berkompetisi dengan prestasi yang bereputasi nasional. Yang kedua, mahasiswa atau tim yang diikutsertakan. Kegiatan pengembangan merupakan tim bentukan berdasarkan prestasi dan hasil seleksi untuk mengikuti kegiatan di level universitas atau yang menjadi peserta kegiatan adalah ormawa universitas dari berbagai provinsi dengan target prestasi. Ini adalah tingkat lanjut dari tingkat penguatan, yang mana setelah teman-teman istilahnya dibina, kemudian ada peningkatan prestasi di tingkat fakultas. Nah, kemudian teman-teman akan dibawa karena sudah orientasinya berubah dari fakultas menuju yang ke arah regional, nasional maupun internasional. Teman-teman nanti akan dibawa menuju suatu kompetisi. Ya, sesuai dengan pengertiannya didesain untuk berkompetisi dengan prestasi yang bereputasi nasional. Jadi dibawa ke kompetisi yang tingkatannya nasional. Bahkan bisa lebih luas lagi ke internasional. Akan sangat luar biasa jika teman-teman di sini untuk mencapai target tersebut. Karena memang dari dekanat, ya dari Ibu Dekan turun ke Wadek 3, mengharapkan bahwa ada prestasi dari teman-teman yang bisa dipertanggungjawabkan di dekanat sebagai sebagai peran serta kita sebagai mahasiswa terhadap alma mater Universitas Jember. Karena prestasi yang dicapai, khususnya nasional dan internasional, tentu akan membawakan penilaian atau asesmen yang baik untuk Universitas Jember itu sendiri, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, tingkatan terakhir, kegiatan unggulan, adalah kegiatan dengan kriteria sebagai berikut. Kegiatan kemahasiswaan yang didesain untuk meraih prestasi dan reputasi bagi mahasiswa Universitas Jember pada level nasional atau internasional. Dan kegiatan yang dirancang untuk penyelenggaraan di tingkat nasional atau internasional secara berseris, minimal 4 kali. Yang B, kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian atau asosiasi profesi tingkat nasional atau internasional yang terkonfirmasi kredibilitasnya. Sehingga apa? Ada catatan khusus untuk kegiatan unggulan. Kita bisa mengadakan maupun kita bisa mengikuti. Namun karena prokernya kita di HMJA seperti ada Java, ya sudah tahunan, agenda tahunan. Java itu sudah dilaksanakan berulang kali. Maka Java itu baik itu ada accounting championship, baik itu ada
seminar nasional karena sudah dilaksanakan berulang kali, maka kita bisa dikategorikan skala unggulan karena memang cakupannya sudah mencapai level nasional. Namun bukan berarti menutup kemungkinan bagi teman-teman di sini untuk berprestasi di luar itu. Karena memang nanti ada catatan-catatan khusus untuk teman-teman regional jurusan ya, khususnya lokal jurusan akuntansi, ada catatan khusus kalau mau ikut perlombaan di Java. Karena tidak semudah istilahnya karena kita tuan rumahnya, jadi tidak mudah untuk memberikan image kita ikut sebagai peserta gitu, seperti itu. Tapi bagi teman-teman nanti targetnya ialah kalau bisa memberikan sumbangsih prestasi di tingkat pengembangan tadi. Nah, nanti yang unggulan nanti akan didiskusikan lebih lanjut dengan Wadek 3 selaku bagian kemahasiswaan. Dan untuk klasifikasi khusus program kerja itu ada 4 tadi sudah saya jelaskan. Mungkin nanti akan kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan di akhir sesi acara. Kemudian bisa dilanjut ya, operator. Nah, ini terkait dengan agenda dan program kerja. Mungkin bagi yang ikut organisasi akan menganggapnya sama ya, agenda dan program kerja. Padahal di kami sebagai organisator punya 2 ranah yang berbeda terkait agenda dan program kerja. Yang agenda ini adalah kegiatan-kegiatan yang sumber dananya tidak didanai oleh fakultas dan didanai oleh HMJ itu sendiri. Sedangkan untuk program kerja, ada yang program kerja budget, ada yang program kerja non-budget. Sehingga program kerja ini secara tidak langsung ya didanai oleh fakultas, namun juga ada juga yang tidak didanai. Namun yang membedakan apa? Kalau agenda, kita berorientasi pada pertanggungjawaban internal. Sedangkan untuk program kerja, kita berorientasinya untuk mempertanggungjawabkan itu kepada fakultas. Itu. Karena apa? Karena penggunaan dana dari fakultas ya diberikan oleh fakultas, bahkan mungkin rektorat. Tahun ini wacananya fakultas, sehingga kita harus mempertanggungjawabkan program kerja itu kepada fakultas. Sedangkan yang agenda itu tidak. Seperti itu. Ya. Baik, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung di akhir sesi acara. Saya lihat ini barusan di participants ada Mbak Ratu Ajiba. Selamat datang Mbak Ratu Ajiba, Ketua Umum HMJA periode lalu. Ya, mungkin bisa temu sapa dulu. Masih belum tersambung mungkin ya. Ya. Baik, selanjutnya bidang 1 penelitian dan pengembangan. Struktur pengurus bidang 1, Kepala Bidang Andira Eka Putri Ramadhani, Sekretaris Bidang saya sendiri, Pila Nopasari, Departemen Profesi, Koordinator Departemen, Aji Ulang Rahayu, dan anggotanya Amalia Rizky Ramadhani, Galuta Panadewi, Hilda Faridatul Alifi. Departemen Organisasi, Koordinator Departemennya adalah Gita Rahma Fitri, anggotanya Vira Dwi Febrianti, Agung Denil Saputra Tambunan, Teodisi Christian Pratama. Departemen anggota, koordinator departemennya adalah Muhammad Wakidato Syaroni, anggotanya Dewi Ainun Fauzia, Dita Ayu Nafis, Tri Rahayu, Anissa Nurul Abdillah. Bidang 1 Bondowoso, koordinator departemen Hana Saifia Nurina, anggotanya Dewi Ira Sapitri dan Uswatun Fedriya. Selanjutnya, Departemen Profesi. Agenda yang pertama, kewirausahaan atau yang sekarang entrepreneur sharing. Mengandung bab penelitian dan pengembangan ayat 1, yaitu meningkatkan profesionalitas pengurus dan anggota, dan ayat 2 meningkatkan kepekaan terhadap kondisi anggota secara cermat, dan ayat 3 meningkatkan kreativitas dan intelektualitas.
Entrepreneurship sharing sendiri merupakan kegiatan sharing tentang bidang kewirausahaan menggunakan platform Zoom Meeting. Kegiatan ini adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kewirausahaan yang dijelaskan oleh pemateri yang sudah ahli di bidangnya. Tujuannya yang pertama, mahasiswa dapat memiliki kemampuan dan persiapan dalam menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dalam berwirausaha. Kedua, meningkatkan pengetahuan mahasiswa untuk menciptakan hal-hal baru dalam berwirausaha. Waktu pelaksanaan pada bulan Oktober 2021 dan indikator kinerjanya yang pertama meningkatkan keterlibatan dan kontribusi peserta dalam kegiatan entrepreneurship sharing, yang kedua meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami materi mengenai kewirausahaan. Selanjutnya, agenda dana usaha. Mengandung bab penelitian dan pengembangan ayat 3, yakni meningkatkan kreativitas dan intelektualitas. Dana usaha sendiri merupakan agenda para pengurus melakukan kegiatan mempromosikan barang dagangan online shop yang berupa paid promote dan open order yang dilaksanakan secara online melalui sosial media masing-masing pengurus HMJA, yaitu melalui Instagram dan WhatsApp yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19. Tujuannya sebagai sarana menambah kas HMJA. Waktu pelaksanaannya pada bulan Februari sampai dengan November 2021. Indikator kinerjanya dapat melatih dan mengembangkan jiwa wirausaha pengurus dan tercapainya target dana yang telah ditentukan. Selanjutnya, Departemen Organisasi. Pertama, agenda Disnatalis mengandung bab penelitian dan pengembangan ayat 4, yaitu meningkatkan partisipasi dan kekeluargaan anggota terhadap HMJA. Disnatalis HMJA FEB UNED merupakan kegiatan berupa wujud rasa syukur untuk memperingati hari ulang tahun HMJ Akuntansi. Tujuannya mempererat dan membangun tali silaturahmi yang baik antar pengurus HMJA, mahasiswa S1 akuntansi, dosen, serta alumni. Waktu pelaksanaannya pada bulan Juni 2021. Indikator kinerjanya meningkatkan keikutsertaan dan partisipasi pengurus HMJA, perwakilan anggota S1 akuntansi, dan dosen dalam melaksanakan Disnatalis HMJA. Selanjutnya, agenda upgrading. Mengandung bab penelitian dan pengembangan ayat 1, yakni meningkatkan profesionalitas pengurus dan anggota. Kegiatan ini untuk meningkatkan dan mendalami konsep serta dasar-dasar kepemimpinan dan organisasi. Tujuannya yang pertama, menjalin keakraban serta terciptanya kerjasama yang baik antara pengurus HMJA. Yang kedua, meningkatkan wawasan tentang organisasi dan melakukan sharing terkait kepengurusan HMJA sebelumnya. Waktu pelaksanaannya pada bulan Februari 2021. Indikator kinerja, adanya keikutsertaan pengurus dalam menerima transformasi ilmu dan pengalaman serta terlaksananya sharing pengurus HMJA 2020 ditandai dengan post-test yang diberikan dan usulan program kerja pada saat dilaksanakannya upgrading. Selanjutnya, program kerja formasi. Mengandung 4 penelitian dan pengembangan ayat 1, yakni meningkatkan profesionalitas pengurus dan anggota. Ayat 2, meningkatkan kepekaan terhadap kondisi anggota secara cermat. Dan ayat 4, meningkatkan partisipasi dan kekeluargaan anggota terhadap HMJA. Formasi sendiri merupakan forum tertinggi untuk HMJA dengan serangkaian acara diskusi, laporan pertanggungjawaban HMJA, hingga pemilihan ketua umum HMJA periode selanjutnya. Tujuannya yang pertama, menerapkan pola berpikir kritis dalam menyalurkan aspirasi kepada jurusan akuntansi melalui HMJA. Yang kedua, mengevaluasi pelaksanaan program kerja himpunan mahasiswa jurusan akuntansi agar dapat menjadi organisasi yang lebih baik lagi untuk kepengurusan yang akan datang. Waktu pelaksananya pada bulan November 2021. Indikator kinerjanya meningkatnya jiwa kritis mahasiswa S1 akuntansi FEB UNED dengan keikutsertaannya dalam menyampaikan pertanyaan, kritik, dan saran yang membangun selama kegiatan berlangsung, serta terciptanya perbaikan berkelanjutan yang didapat dari pemberian evaluasi kinerja HMJA oleh peserta forum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Andira. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Departemen Anggota. Next. Untuk yang pertama yaitu ABC Accounting Bimbing Competition. Di sini mengandung GBHO penelitian dan pengembangan ayat 4, yaitu meningkatkan partisipasi dan kekeluargaan anggota terhadap HMJA. Accounting Bimbing Competition ini merupakan turnamen e-sport yang
lakukan untuk mahasiswa S1 akuntansi berupa turnamen Mobile Legends. Nah, tujuan yang pertama yaitu menjalin silaturahmi dan meningkatkan rasa kekeluargaan antara mahasiswa S1 akuntansi se-wilayah Jember, khususnya Universitas Jember. Yang kedua, menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa atau mahasiswa S1 akuntansi untuk menunjukkan bakat atau keahlian anggota dalam bidang e-sport Mobile Legends. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi anggota terhadap kegiatan HMJA. Waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan September 2021, indikator kinerjanya partisipasi peserta dalam kegiatan ABC yang didapat dari banyaknya tim yang ikut serta dalam kegiatan tersebut sekurang-kurangnya 10 tim, serta terciptanya tingkat kepuasan peserta dalam keseluruhan kegiatan ABC yang diselenggarakan dan diukur dari pengisian kuesioner. Selanjutnya, yaitu agenda yang kedua merupakan SPK. Merupakan GBAO Penelitian dan Pengembangan ayat 2, yaitu meningkatnya kepekaan terhadap kondisi anggota secara cermat. SPK sendiri merupakan suatu survei dan evaluasi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan pihak eksternal atau warga S1 akuntansi atau peserta selain warga S1 akuntansi untuk menilai keberhasilan dan kepuasan terhadap kegiatan HMJA mengenai kinerja pengurus HMJA, program kerja, dan agenda HMJA pada periode berjalan. Tujuan yang pertama, mengetahui pandangan dan penilaian pihak eksternal warga S1 akuntansi ataupun warga di luar S1 akuntansi untuk menilai keberhasilan dan kepuasan terhadap kegiatan HMJA mengenai kinerja pengurus HMJA, program kerja, dan agenda HMJA. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menampung penilaian dari responden. Waktu pelaksanaannya yaitu pada kisaran bulan Februari sampai bulan November 2021. Indikator kinerjanya yaitu terpenuhinya survei program kerja setiap agenda dan program kerja HMJA, yang mana agenda dan program kerjanya melibatkan non-pengurus HMJA sebagai bahan evaluasi yang dilakukan dalam 1 tahun kepengurusan HMJA FEB UNED, serta adanya jumlah responden dari SPK yang representatif dalam menilai kegiatan HMJA untuk lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu terdapat program kerja Gema Aksi yang mana implementasi dari Bab Penelitian dan Pengembangan ayat 2 dan 4, yaitu meningkatkan kepekaan terhadap kondisi anggota secara smart dan juga meningkatkan partisipasi dan kekeluargaan anggota terhadap HMJA. Gema Aksi sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJA dengan berorientasi pada sharing dan diskusi terkait subjek materi yang diangkat antara pemateri dan mahasiswa. Tujuannya yaitu memfasilitasi mahasiswa S1 akuntansi FEB UNED dalam menambah wawasan dan kompetensi diri di luar bangku perkuliahan, meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan dunia kerja dan kreativitas peserta untuk menciptakan hal baru dalam berwirausaha, meningkatkan awareness mahasiswa terkait permasalahan diri yang dapat menghambat kegiatan setiap harinya, baik akademik maupun non-akademik, membantu mahasiswa menemukan tips dan trik terkait pengelolaan keuangan yang baik, manajemen stres, dan juga peningkatan kepercayaan diri. Waktu pelaksanaannya pada bulan Oktober 2021 untuk indikator kinerjanya yaitu bertambahnya wawasan dan meningkatnya pemahaman peserta terhadap kewirausahaan, persiapan dunia kerja, serta personal development, serta keikutsertaan peserta Gema Aksi yang ditandai dengan peserta berinteraksi melalui penyampaian pertanyaan, argumentasi, dan pertanyaan saat kegiatan itu berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu di bagian penelitian dan pengembangan Bondowoso, di sini terdapat agenda berupa HMJA Adventure yang merupakan implementasi dari Bab Penelitian dan Pengembangan ayat 4, yaitu meningkatkan partisipasi dan kekeluargaan anggota terhadap HMJA. Yaitu HMJA Adventure ini merupakan agenda HMJA yang berupa kegiatan para pengurus berkunjung ke sebuah tempat wisata untuk berrefreshing. Tujuannya yaitu memberikan refreshing kepada pengurus HMJA guna mempererat kebersamaan antar pengurus HMJA dan juga mengevaluasi pelaksanaan program kerja himpunan mahasiswa jurusan akuntansi agar dapat menjadi organisasi yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk waktu pelaksanaannya pada bulan Juni 2021 dan indikator kinerjanya yaitu meningkatnya keikutsertaan pengurus memperbaiki kinerja dengan adanya evaluasi kepengurusan. Untuk selanjutnya yaitu adanya agenda magang yang merupakan implementasi dari Bab Penelitian dan Pengembangan ayat 1 dan 3 yang mana meningkatkan profesionalitas pengurus dan juga anggota serta meningkatkan kreativitas serta intelektualitas. Yang mana magang merupakan agenda MJA yang kegiatannya membantu anggota S1 akuntansi dalam proses pengajuan proposal magang yang bertujuan memberikan wadah bagi anggota jika ingin mengajukan proposal kepada suatu instansi. Di sini MJA dapat membantu melengkapi syarat pengajuan proposal magang seperti dengan membantu anggota dalam mendapatkan surat pengantar magang dari kampus, transkrip nilai serta tanda tangan
karena oleh ketua jurusan yang dibutuhkan dalam proposal magang tersebut. Waktu pelaksanaannya pada kurun waktu Februari sampai dengan November tahun 2021. Untuk indikator kinerjanya, di sini meningkatkan keikutsertaan anggota S1 akuntansi dalam pengajuan proposal yang diukur dengan sedikitnya 20 proposal yang diajukan oleh mahasiswa S1 akuntansi. Sekian dari bidang 1, terima kasih. Bidang 2, pendidikan dan pelatihan. Susunan struktur bidang pendidikan dan pelatihan yaitu Kepala Bidang Laili Faidatul Hidayah, Sekretaris Bidang Fitriatus Solehatur, Departemen Wacana dan Diskusi, Koordinator Muhammad Firdaus, Anggota Lucy Safira, Lailatul Syarifah, Takbiratul Hasanah, Departemen Akademik, Koordinatornya Sinta Nurmalasari, Anggota Kanzulia Arsita, Lili Angelin, Muhammad Fikri, dan Muhammad Salman, Departemen Seminar dan Pelatihan, Koordinator Profit Adi Satrio, Anggota Nadifa Dwi Anatasya, dan Yudhistira Dewa, Pendidikan dan Pelatihan Bondowoso, Koordinator Aldi Putra, Anggota Maya Damayanti, Muhammad Suryo, dan Francisca Mareta. Departemen Wacana dan Diskusi. Program kerja Accounting Study Club merupakan forum diskusi mahasiswa S1 akuntansi yang berbentuk kelompok belajar. Tujuannya untuk mengembangkan potensi akademik dan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa S1 akuntansi. Waktu pelaksanaan Open Recruitment Maret 2021, kegiatan rutin 2 minggu sekali. Indikator kinerja yang pertama, anggota ASC mengimplementasikan ilmunya dengan mengikuti lomba olimpiade akuntansi di tingkat nasional sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu periode kepengurusan. Anggota ASC mengimplementasikan ilmunya dengan mengikuti lomba karya tulis ilmiah di tingkat nasional sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu periode kepengurusan. Dan anggota ASC mengimplementasikan kemampuan public speaking dengan mengikuti lomba debat di tingkat nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu periode kepengurusan. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO, Pendidikan dan Pelatihan ayat 1. Agenda Tentir merupakan kegiatan belajar bersama mahasiswa S1 akuntansi dengan tujuan untuk membantu mempersiapkan anggota HMJA dalam menghadapi UTS dan UAS. Hal ini dapat dilakukan dengan mentoring. Waktu pelaksanaan. Yang pertama, 3 minggu sebelum UTS, 2 minggu sebelum UTS, dan 1 minggu sebelum UTS. Yang kedua yaitu 3 minggu sebelum UAS, 2 minggu sebelum UAS, dan 1 minggu sebelum UAS. Indikator kinerja yang pertama, nilai pemahaman peserta tentir yang disampaikan oleh pemateri adalah 8,5 dari 10 berdasarkan survei program kerja. Yang kedua, jumlah peserta tentir yang hadir untuk mengikuti tentir sekurang-kurangnya 50 peserta. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO yaitu pendidikan dan pelatihan ayat 1. Agenda perpustakaan mini merupakan penyediaan buku sebagai penunjang perkuliahan baik bagi anggota maupun pengurus HMJA. Tujuannya untuk memberikan kemudahan baik bagi anggota maupun pengurus HMJA dalam mencari referensi buku yang diperlukan untuk menunjang perkuliahan. Waktu pelaksanaan kondisional. Indikator kinerja, meningkatkan minat baca mahasiswa dengan peminjaman kurang lebih 20 buku fisik maupun digital setiap 1 semester. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO yaitu pendidikan dan pelatihan ayat 3. Departemen Akademik. Program kerja Ekonomi Accounting Competition merupakan lomba olimpiade akuntansi dan ekonomi di tingkat fakultas dengan tujuan untuk menguji daya saing kompetensi akademik antar mahasiswa FEB UNEJ melalui perlombaan di tingkat fakultas dan untuk mempersiapkan dalam meningkatkan prestasi di luar Universitas Jember. Waktu pelaksanaan April 2021. Indikator kinerja terpilihnya 3 juara EAC yang berbentuk tim dan direkomendasikan untuk mengikuti perlombaan di luar Universitas Jember. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO yaitu pendidikan dan pelatihan ayat 3. Program kerja delegasi merupakan ajang bagi mahasiswa untuk mengaktualisasi diri melalui kompetisi di tingkat nasional. Tujuannya untuk membantu mahasiswa S1 akuntansi yang akan mengikuti perlombaan dari perguruan tinggi lain atau dari lembaga luar, baik dalam hal administrasi maupun akademik. Waktu pelaksanaan kondisional. Indikator kinerja
Yang pertama, mendelegasikan sekurang-kurangnya 12 mahasiswa S1 akuntansi untuk mengikuti event atau perlombaan di luar Universitas Jember. Yang kedua, yaitu berhasil meraih minimal 4 penghargaan dari perlombaan yang masuk dalam pendelegasian. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO, yaitu pendidikan dan pelatihan ayat 3. Program kerja Pekan Esai Akuntansi merupakan perlombaan di tingkat fakultas yang berupa lomba karya tulis ilmiah dengan tujuan untuk mengukur dan menguji pemahaman ilmu kepenulisan yang dimiliki mahasiswa FEB UNED. Waktu pelaksanaan Mei 2021. Indikator kinerja mengukur pemahaman ilmu kepenulisan mahasiswa FEB UNED dengan terpilihnya 3 juara pena. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO yaitu pendidikan dan pelatihan ayat 3. Program kerja Accounting Championship merupakan perlombaan tingkat nasional di luar Universitas Jember untuk meningkatkan pengetahuan akuntansi dan kemampuan akademik peserta. Tujuannya untuk mengukur kemampuan kompetensi akademik antar mahasiswa yang berdaya saing unggul dan sportif. Dan sebagai sarana untuk memperkenalkan Jember, khususnya UNED. Waktu pelaksanaan September 2021. Indikator kinerja yang pertama, menguji kemampuan kompetensi akademik antar mahasiswa dengan naiknya nilai rata-rata preliminari dari periode sebelumnya. Yang kedua, menguji daya saing mahasiswa S1 akuntansi se-Indonesia melalui Olimpiade Akuntansi dan membuat konsep perlombaan mengandung kreativitas, kecerdikan, dan time management yang baik. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO yaitu pendidikan dan pelatihan ayat 3. Program kerja Call for Paper merupakan program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam hal persaingan akademik bagi seluruh mahasiswa akuntansi baik internal maupun eksternal. Tujuannya meningkatkan kompetensi akademik dan pengalaman kompetisi para peserta dalam menyusun paper yang berkualitas dan menguji daya saing antar mahasiswa melalui perlombaan yang berdaya saing unggul dan sportif. Waktu pelaksanaan September 2021. Indikator kinerja, menguji daya saing mahasiswa dan peserta dan kualitas perlombaan dengan naiknya rata-rata nilai pada tahap pertama abstrak paper dari periode sebelumnya. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO, pendidikan dan pelatihan ayat 3. Selanjutnya, Departemen Seminar dan Pelatihan. Program Kerja Seminar Nasional. Seminar nasional merupakan forum diskusi yang mengangkat isu-isu terkini khususnya di bidang akuntansi. Tujuannya mengembangkan pengetahuan, wawasan, serta meningkatkan daya berpikir logis terhadap isu-isu terkini. Waktu pelaksanaan September 2021. Indikator kinerja, peserta dapat memahami materi yang disampaikan oleh pemateri dengan baik untuk meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan baru di luar perkuliahan, dibuktikan dengan pretest dan posttest. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO, pendidikan dan pelatihan ayat 2. Program kerja workshop merupakan forum diskusi S1 akuntansi mengenai materi di luar perkuliahan. Tujuannya memberikan output kepada mahasiswa akuntansi dalam ilmu yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Waktu pelaksanaan April 2021. Indikator kinerja, peserta dapat menyerap ilmu yang disampaikan dengan baik dan mendapatkan wawasan baru dengan dibuktikan dengan hasil pretest dan posttest. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO, pendidikan dan pelatihan ayat 3. Program kerja pelatihan TOEFL. Pelatihan TOEFL merupakan forum diskusi untuk mahasiswa S1 akuntansi untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggris. Tujuannya menunjang kemampuan mahasiswa dalam penguasaan bahasa Inggris. Waktu pelaksanaan April sampai Mei 2021. Indikator kinerja, peserta mendapatkan nilai dengan kategori baik dibuktikan dengan nilai hasil tes pelatihan TOEFL. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO, pendidikan dan pelatihan ayat 1. Pendidikan dan pelatihan Bondowoso.
Agenda Tentir Bondowoso merupakan kegiatan belajar bersama mahasiswa S1 Akuntansi. Tujuannya membantu mempersiapkan anggota HMJA dalam menghadapi UTS dan UAS. Hal ini dapat dilakukan dengan mentoring. Untuk waktu pelaksanaan 3 minggu sebelum UTS, 2 minggu sebelum UTS, dan 1 minggu sebelum UTS. 3 minggu sebelum UAS, 2 minggu sebelum UAS, dan 1 minggu sebelum UAS. Indikator kinerja. Yang pertama, nilai pemahaman peserta tentir yang disampaikan oleh pemateri adalah 8,5 dari 10 berdasarkan survei program kerja. Yang kedua, jumlah peserta tentir yang hadir untuk mengikuti tentir sekurang-kurangnya 50 peserta. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO, pendidikan dan pelatihan ayat 1. Agenda Perpustakaan Mini Bondowoso. Perpustakaan mini merupakan penyediaan buku sebagai penunjang perkuliahan baik bagi anggota maupun pengurus HMJA. Tujuannya memberikan kemudahan baik bagi anggota maupun pengurus HMJA dalam mencari referensi buku yang diperlukan untuk menunjang perkuliahan. Waktu pelaksanaan kondisional. Indikator kinerja meningkatkan minat baca mahasiswa dengan peminjaman kurang lebih 20 buku fisik maupun digital setiap 1 semester. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO, pendidikan dan pelatihan ayat 3. Program kerja pelatihan KTI merupakan kepenulisan, tujuannya menambah wawasan dan kemampuan peserta mengenai karya tulis ilmiah. Waktu pelaksanaan April 2021. Indikator kinerja meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa terhadap karya tulis ilmiah dibuktikan dengan terkumpulnya beberapa ide atau gagasan baru. Aspek yang direpresentasikan dalam GBHO, pendidikan dan pelatihan ayat 3. Sekian dari bidang 2, terima kasih. Selanjutnya yaitu bidang 3, informasi dan komunikasi. Untuk susunan strukturnya, kepala bidangnya saya sendiri, Alinur Afifi, sekretaris bidang Intan Mutia Rusdiandini, dan untuk departemen yang pertama, Departemen Informasi, koordinator Departemen Nur Afifa Dwi Rahayu, anggota Yolanda Mariska, Nabila Putri dan Tiara Azhara, Departemen Humas, koordinator Muhammad Rayhan Kofanda, anggota Fania Maulida, Adelia Mufiro, Devi Irabayu, dan Judith Priscilla, Departemen Kreatif Desain, koordinator Dinda Lorenza Eka, anggota Dimas Aulia, Faizul Kolbi, dan Mutiara Rafsya, dan Departemen Informasi dan Komunikasi Bondowoso, koordinator Andri Trisulistiono, anggota Salwa Aulia dan Rina Umi. Departemen Informasi. Untuk agenda yang pertama ialah sosial media. Sosial media merupakan media bersosialisasi yang digunakan himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Di dalam sosial media ini terdapat beberapa media atau platform yang digunakan seperti Instagram, Twitter, Line @ official account, email, web, Linktree, Pedal, dan Isu. Waktu pelaksanaannya kondisional, tujuannya untuk menyebarkan informasi yang informatif dan terupdate baik serta sebagai tempat bersosialisasi dan atau berinteraksi dengan anggota maupun pihak eksternal. Indikatornya tersalurnya informasi yang informatif dan up-to-date kepada anggota maupun pihak eksternal yang diukur melalui survei program kerja, termasuk dalam GBHO nomor 1, yaitu meningkatkan arus informasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal. Agenda yang kedua ialah Mading. Mading merupakan media yang dibuat oleh himpunan mahasiswa jurusan akuntansi untuk memudahkan bagi anggota serta pihak eksternal mengenai informasi agenda dan kegiatan yang telah diadakan dan juga mengenai informasi berita seputaran bulan terakhir. Waktu pelaksanaannya April dan Juli tahun 2021. Tujuannya memberikan informasi terupdate kepada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember maupun pihak luar mengenai program kerja HMJA serta berita seputaran bulan terakhir. Indikator tersalurnya informasi yang informatif dan up-to-date kepada pengurus, anggota maupun pihak eksternal yang diukur melalui survei program kerja, termasuk dalam GBHO nomor 1, yaitu meningkatkan arus informasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu Accounting Association Magazine Accurate, ASOLUT.
di mana ini berisi majalah yang merupakan media dan atau platform bagi himpunan mahasiswa jurusan akuntansi dalam menyebarluaskan informasi yang dipublikasikan secara digital melalui sosial media HMJA. Waktu pelaksanaannya Oktober 2021. Tujuannya memberikan informasi-informasi terbaru yang informatif dan terupdate yang dapat diakses dengan mudah dan sewaktu-waktu oleh mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember maupun pihak luar dalam bentuk majalah yang terlampir secara digital. Indikatornya yaitu tersalurnya informasi yang informatif dan up-to-date kepada pengurus, anggota, maupun pihak eksternal yang diukur melalui survei program kerja. Termasuk dalam GBHO nomor 1, yaitu meningkatkan arus informasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, Departemen Hubungan Masyarakat. Untuk kegiatan yang pertama ialah charity accounting. Charity accounting ini merupakan kegiatan sosial yang didasarkan oleh rasa kemanusiaan dan keterkaitan untuk saling membantu. Sebagai bentuk kepedulian warga S1 Akuntansi FEB UNEJ dengan membantu meringankan beban antar sesama serta sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Untuk waktu pelaksanaannya pada bulan Oktober tahun 2021. Tujuannya yaitu sebagai bentuk kepedulian HMJ Akuntansi, mahasiswa jurusan akuntansi, beserta warga akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan membantu meringankan beban antar sesama dan bentuk pengabdian dari anggota terhadap sesama. Indikatornya yaitu peningkatan kesadaran anggota untuk peduli terhadap sesama yang diukur berdasar jumlah donatur, termasuk dalam GBHO nomor 4, yaitu membina dan mengembangkan relasi baik pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu HMJA Visit, di mana merupakan kegiatan sharing program kerja untuk dijadikan bahan evaluasi dan inovasi program kerja dari HMJA FEB UNEJ. Kegiatan ini diharapkan mampu membuka pemikiran serta menambah wawasan baru yang dapat dijadikan studi banding dengan organisasi mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Waktu pelaksanaannya bulan Oktober tahun 2021, tujuannya yang pertama mengetahui bagaimana jalannya program kerja dari himpunan mahasiswa perguruan tinggi lain sehingga dapat dijadikan referensi dalam penyelenggaraan program kerja HMJA FEB UNEJ. Dan tujuan yang kedua sebagai wadah sosialisasi dan mediasi antar HMJA FEB UNEJ dengan organisasi mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Indikator, peserta mendapatkan wawasan dan inovasi baru terkait program kerja untuk kedepannya yang diukur melalui wawasan dan inovasi baru yang didapatkan. Termasuk dalam GBHO nomor 4, yaitu membina dan mengembangkan relasi, baik pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya ialah sosialisasi program kerja, di mana penyampaian program kerja yang akan dilaksanakan oleh HMJA periode 2021-2022 dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait program kerja yang akan dilaksanakan dan menampung kritik serta saran dengan harapan berjalannya sinergi dengan kebutuhan mahasiswa di periode tersebut. Waktu pelaksanaannya hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Tujuan yang pertama untuk memberikan informasi terkait program kerja yang akan dilaksanakan dengan harapan berjalan sinergi dengan kebutuhan mahasiswa di periode tersebut. Dan tujuan yang kedua untuk mensosialisasikan program kerja HMJA, menampung kritik dan saran sebagai bahan perbaikan program kerja yang akan dilaksanakan HMJA periode 2021-2022. Untuk indikatornya yaitu keaktifan diskusi mahasiswa S1 Akuntansi terhadap pemaparan program kerja yang diukur melalui jumlah pertanyaan atau argumen yang diberikan anggota, termasuk dalam GBHO nomor 5, yaitu melaksanakan fungsi sosialisasi kepada pihak eksternal organisasi. Agenda selanjutnya ialah Meet and Greet Maba, yaitu kegiatan pengurus HMJA periode 2021-2022 bertemu dengan mahasiswa baru S1 Akuntansi 2021 dengan tujuan menjalin silaturahmi, memperkenalkan HMJA, memberikan informasi terkait perkuliahan, dan memperkenalkan teman-teman antar mahasiswa baru S1 Akuntansi 2021. Waktu pelaksanaannya September 2021. Tujuannya agar mahasiswa baru lebih kenal dengan jurusannya dan bisa mendapat pandangan dunia perkuliahan, khususnya pada jurusan S1 Akuntansi.
Untuk indikatornya yaitu keaktifan peserta, diskusi yang ditandai dengan peserta memberikan pertanyaan saat pelaksanaan meet and greet mahasiswa baru, termasuk dalam GBHO nomor 3, yaitu mengadakan fungsi mediasi antar anggota dan pihak-pihak yang terkait. Agenda selanjutnya ialah lekat, lebih dekat, yaitu sebagai sarana untuk menampung aspirasi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik pertanyaan maupun kritik dan saran yang ditujukan kepada himpunan mahasiswa jurusan akuntansi maupun jurusan akuntansi melalui media sosial yang tersedia. Waktu pelaksanaannya Maret 2021. Tujuannya untuk menampung aspirasi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik pertanyaan maupun kritik dan saran yang ditujukan kepada HMJA maupun jurusan akuntansi melalui media sosial yang tersedia. Untuk indikatornya dilihat dari jumlah viewers YouTube dan pertanyaan yang terkumpul, termasuk dalam GBHO nomor 3, yaitu menyediakan fungsi mediasi antar anggota dengan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu Departemen Desain Kreatif. Digital Design Competition atau DDC merupakan kegiatan yang berguna untuk mengasah pola pikir mahasiswa secara kreatif dan kompetitif yang dapat disalurkan melalui lomba desain poster digital. Sehingga dengan adanya lomba desain, sekaligus dapat meningkatkan soft skill dari mahasiswa. Waktu pelaksanaan yaitu Juli tahun 2021. Tujuan yang pertama yaitu mengukur kreativitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan mengikuti perlombaan di tingkat fakultas. Kedua, meningkatkan semangat kreatif, inovatif, dan kompetisi antar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember melalui perlombaan di tingkat fakultas. Ketiga, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dalam kegiatan lomba di bidang desain grafis untuk berpikir kreatif, inovatif, dan adaptif di masa pandemi. Indikator yaitu meningkatnya persaingan antar peserta dalam lomba yang diukur dengan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan, termasuk GBHO nomor 2 yaitu menyediakan wahana atau sarana kreasi dan inovasi kepada pengurus dan anggota. Next. Departemen Informasi dan Komunikasi Bondowoso. Yang pertama yaitu HMJA Channel. HMJA Channel merupakan wadah untuk menyalurkan berbagai informasi yang mempermudah segala proses pengembangan informasi terbaru terkait dengan perkuliahan agar menimbulkan dampak yang efisien, cepat, dan efektif. Waktu pelaksanaan yaitu kondisional. Tujuannya yang pertama yaitu berperan sebagai media tambahan yang memberikan informasi dan pembelajaran serta promosi yang berhubungan dengan himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Kedua, sebagai penyalur media gratis yang dapat diakses untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember ataupun kalangan umum. Ketiga, yaitu meningkatkan kreativitas pengurus untuk mengelola dan memberikan ide untuk materi yang akan di-upload di channel ini. Indikator yaitu meningkatkan jumlah subscriber YouTube channel HMJA, termasuk GBHO nomor 2, yaitu menyediakan wahana atau sarana kreasi dan inovasi kepada pengurus dan anggota. Selanjutnya yaitu Digital Design Training atau DDT, yaitu merupakan kegiatan yang dapat membantu mahasiswa meningkatkan soft skill dan kreativitasnya dalam mengembangkan pola pikir untuk membuat ide-ide baru di bidang teknologi digital design, serta dapat membiasakan mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember menggunakan teknologi digital. Waktu pelaksanaan yaitu bulan Juni tahun 2021. Tujuannya yang pertama diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan soft skill desain digital melalui diskusi langsung atau non-tatap muka menggunakan software diarahkan oleh narasumber profesional di bidangnya. Kedua, menumbuhkan semangat berpikir dalam menuangkan ide kreatif tentang bidang digital design. Tiga, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dalam kegiatan pelatihan desain untuk mengembangkan ide kreatif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitarnya.
Indikatornya itu diikuti oleh 75% pengurus Bondowoso dan Jember, termasuk GBHU nomor 2, yang menyediakan wahana atau sarana kreasi dan inovasi kepada pengurus dan anggota. Demikian dari bidang 3. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini akan dibuka menjadi 3 termin, yaitu 1 termin untuk di setiap bidang, dengan masing-masing terminnya 3 pertanyaan dan 1 kali feedback. Termin pertama, untuk bidang 1 saya buka, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand, dan selanjutnya saya akan memilih, kemudian teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, Mbak Dwi Elita Sari. Ya, jadi Mbak Dwi belum bisa menggunakan mic, jadi tanya saya bacakan ya. Jadi yang ingin ditanyakan itu, apa bentuk upaya nyata dari HMGA agar anggota memiliki minat untuk ikut andil dalam segala program kerja HMGA, karena seperti yang kita tahu selama ini keikutsertaan anggota sangat kurang. Terima kasih. Baik, untuk yang lain yang ingin bertanya pada bidang 1, silakan raise hand. Apakah tidak ada pertanyaan lagi untuk bidang 1? Kalau tidak ada, kami langsung dipersilakan untuk pengurus HMGA menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Elita Sari. Itu Mbak Tiara. Iya, makasih kesempatannya. Sebenarnya pertanyaannya mungkin ada kaitannya sama pertanyaannya Dwi ya. Highlight soal keikutsertaan anggota sangat kurang. Kalau misalkan kita berkaca di formasi tahun lalu itu kan kita sebenarnya juga kekurangan antusias dari teman-teman mahasiswa S1 akuntansi sendiri. Yang saya tanyakan di sini kan untuk link itu kan di-share lewat apa ini ya? Kayak BC gitu ya di tiap grup angkatan. Kalau poster kayaknya nggak ada, karena saya nggak nerima. Pertanyaannya sederhana aja, mungkin nanti ada timbul feedback dari saya. Pertanyaannya, kira-kira sosialisasi ini kalian buka untuk seluruh mahasiswa aktif S1 akuntansi FEB UNED atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk bidang 1?
Baik, jika tidak ada, silakan bagi pengurus HMJA untuk memberi tanggapan dan jawabannya. Ya, Hoki. Terima kasih kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, sinyalnya nggak stabil banget. Iya, terdengar, Hoki. Terima kasih. Mungkin saya Hoki Datu Sheroni dari pengurus bidang 1 ya. Ingin mencoba menjawab upaya nyata dari HMJA apa sih agar anggota memiliki minat. Oke, yang pertama mungkin yang perlu kita clearkan, HMJA tidak bisa memaksa anggota yaitu mahasiswa S1 akuntansi harus ikut semuanya. Sepertinya itu tidak bisa. Namun upaya apa sih yang dapat kita lakukan? Nah, salah satu yang dapat kita lakukan itu adalah mengupdate topik-topik yang sekiranya relevan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh bidang 1 itu di tema terkait personal development. Ya, tadi sudah disebutkan juga rinciannya seperti apa. Jadi di masa pandemi online ini, entah saya atau mungkin teman-teman relate juga bahwa kita nih kayak bimbang aja terhadap tujuan hidup ke depan. Nah, oleh sebab itu kami mengangkat hal tersebut agar lebih lebih menarik lah. Jadi jawabannya itu adalah kalau dari bidang 1 sendiri dan juga mungkin teman-teman dari teman pengurus yang lain di bidang yang lain tentu mengupdate atau mengangkat topik-topik baru termasuk tadi TOEFL juga, training TOEFL seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Hoki. Apa ada feedback dari penanya? Ini jawab pertanyaannya Dwi ya? Atau keduanya? Mohon maaf Kak, barusan masih yang nomor 1 dulu yang saya jawab. Oke Mas, terima kasih. Mau untuk yang Mbak Tiara nggih, Mbak. Untuk yang Mbak Tiara ini, pertanyaannya kan apakah sosialisasi ini dibuka untuk seluruh mahasiswa aktif. Nah, untuk sosialisasi kali ini itu diturunkannya itu kepada mahasiswa aktif 18, 19, dan 2020. Seperti itu, Mbak. Berarti yang angkatan 17 juga nggak termasuk mahasiswa aktif ya? Mohon maaf, untuk yang mahasiswa aktif itu sebenarnya angkatan 17 itu juga diikut sertakan, Mbak, karena kami juga menyebar pamfletnya itu juga lewat Instagram dan juga BC ke grup angkatan, seperti itu, Mbak. Iya, jadi mungkin teman-teman bisa cross-check ya, atau mungkin ini saya yang salah dapat informasi. Di grup angkatan 2017 itu link ini tuh tidak sampai. Jadinya ada teman dari angkatan 17 juga menyampaikan ke saya kalau link itu masih belum sampai di grup angkatan 2017. Dan ada screenshot-nya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau lihat bisa saya hubungi gitu ya. Di sini itu nggak ada kabar kalau misalkan link Zoom ini sudah sampai di grup angkatan 17. Ya mungkin ini ya karena saya bukan pengurus dari HMJA tahun lalu, saya di sini sebagai mahasiswa 1 akuntansi, cuman mungkin menyarankan kepada teman-teman pengurus yang baru menjabat, kita berkaca di laporan pertanggungjawaban HMJA tahun lalu ya, periode lalu, gitu. Jadi
kalau misalkan selama ini kan yang jadi masalah, yang jadi problem itu adalah keikutsertaan anggota. Keikutsertaan anggota mahasiswa yang masih aktif ke acara-acara HMJA. Nah, kalau misalkan dari sosialisasi ini aja mahasiswa aktifnya itu masih sedikit yang gabung, ya kita bisa lihatlah ke depannya itu gimana gitu. Kalau misalkan salah satu upaya paling kecil ini aja deh, kan angkatan 17 itu juga masih termasuk mahasiswa aktif akuntansi kan. Seenggaknya itu mungkin linknya bisa disebar ke sana gitu. Mungkin bisa di cross check juga kalau ternyata sudah disebar di grup angkatan atau mungkin saya salah dapat informasi. Mungkin seperti itu. Karena kalau misalkan dilihat di partisipannya juga di sini kan kebanyakan pengurus kan. Kalau misalkan mahasiswa aktif mungkin ya beberapa orang aja. Atau mungkin ada juga dari demisioner yang dari HMJA lalu gitu. Karena kan ini acaranya itu kan sosialisasi dari seluruh, bukan seluruh sih, maksudnya ya benar seluruh, walaupun yang ikut juga nggak semuanya, tapi kan acara ini kan harusnya diketahui oleh mayoritas dari mahasiswa aktif S1 akuntansi gitu loh. Jadi bukan acara pengurus HMJ aja. Itu aja sih mungkin. Terima kasih, feedbacknya cukup. Baik, terima kasih Mbak Tiara untuk saran-sarannya. Terima kasih banyak. Iya, sebenarnya mohon izin klarifikasi dulu kepada audiens di sini bahwasannya memang di mahasiswa aktif itu terhitung dari angkatan 17, 18, 19, dan 20 secara umum. Yang menjadi evaluasi mungkin nanti bagi kami panitia, pengurus, adalah minimnya sosialisasi ke angkatan 17, yang mana tidak sampai linknya. Dan itu memang dikarenakan kemarin dari tim pengurus itu minim persiapan juga, karena dikarenakan penentuan deadline yang mepet dari dekanat, sehingga di sini kami istilahnya terlewatkan untuk merumuskan target partisipannya. Jadi mungkin bisa disampaikan permohonan maaf kami sebagai pengurus kepada angkatan 17 bahwa linknya tidak sampai ke angkatan 17. Dan nanti untuk hasil dari sosialisasi ini akan di-upload di YouTube HMJA sehingga bisa disaksikan juga hasil sosialisasinya oleh seluruh mahasiswa aktif akuntansi, baik itu angkatan 17, 18, 19 maupun angkatan 20. Dan itu bisa di-rewind sehingga bagi teman-teman mahasiswa S1 akuntansi yang belum sempat untuk membuka maupun mengikuti acara pada siang hari ini bisa melihat tayangan ulangnya di YouTube gitu. Kemudian untuk nanti istilahnya forum aspirasi seperti tanya jawab untuk aspirasi program kerja dan agenda nanti bisa lewat teman-teman di departemen anggota bidang 1 ya, mewadahi teman-teman yang belum sempat bertanya di forum ini, seperti itu. Sekali lagi kami sebagai pengurus meminta maaf yang sebesar-besarnya, mungkin bisa nanti disampaikan teman-teman pengurus ya ke angkatan 17 bahwa link Zoom belum sampai karena memang kita terlewatkan untuk merumuskan target target peserta yang hadir di forum ini. Seperti itu. Kemungkinan kepada Mbak Tiara dan Mbak Dwi, terima kasih atas pertanyaan dan sarannya, sangat mengevaluasi kami sekali supaya kami bisa lebih baik nanti ke periode ke depan. Saran aja mungkin linknya bisa di-share sekarang ya di angkatan 17. Mau itu ada atau enggak, cuman kan kita tetap menghormati mereka. Mungkin itu aja. Ya, baik. Mungkin Departemen Informasi bisa segera ya? Siap, Sandra. Halo, apakah sudah dikirim linknya?
Halo, ya baik Sandra, dari Departemen Informasi akan mengirim linknya di sosial media dan juga di grup angkatan 2017. Kemudian sembari menunggu, terima kasih atas jawaban pada sesi pertama dan juga pertanyaan pada sesi pertama. Selanjutnya saya lanjutkan pada sesi pertanyaan termin kedua, yaitu untuk bidang 2, dipersilakan kepada yang memiliki pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand. Untuk pertanyaan bidang 2. Ya, baik Mas Lutfi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebentar. Jadi yang saya tanyakan yang pertama adalah tentang perpustakaan mini. Gimana teman-teman HMJA khususnya bidang 2 mengatur atau mengolah perpustakaan mini ini, karena kan ini ada corona dan kita jarak jauh ya, daring. Terus gimana cara prosedurnya gitu perpustakaan mini yang kepengurusan ini? Karena juga kalau misalnya online tuh sedikit gitu kan peminjamannya, ya gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah pelatihan TOEFL. Pelatihan TOEFL ini bagaimana bentuk pelatihannya, dilaksanakan 1 hari, 2 hari atau gimana? Terus ini pelatihan saja atau ada tesnya atau gimana gitu. Kemudian yang ketiga, di pendidikan dan pelatihan Bondowoso ini kan ada tentir Bondowoso dan perpustakaan mini Bondowoso. Secara pengalaman tahun lalu itu tentir dan perpustakaan mini kan digabung sama yang Jember karena online. Nah, kira-kira kalau misalnya digabung lagi, apakah ini masih relevan untuk dipisahkan antara Jember dengan Bondowoso? Kemudian jika masih relevan, apa alasannya gitu loh kalau misalnya dipisahkan, kenapa nggak digabungkan saja? Toh sama-sama bisa dijadikan satu toh. Dan kalaupun nanti misal diolah kembali, pendidikan dan pelatihan Bondowoso ini kan sumber daya manusianya ada 4 orang. Itu apakah efektif dengan program kerja yang dimiliki hanya pelatihan KTI saja, semisal nanti ada perubahan. Kemudian yang terakhir, saya melihat indikator kinerja ini banyak yang kurang sempurna ya. Masih ada beberapa kesalahan-kesalahan atau pengulangan tahun lalu, juga ada beberapa yang tidak relevan sesuai dengan dekanat kalau nggak salah. Nah itu apakah ini indikator kinerjanya sudah benar-benar fix atau gimana? Karena itu tadi kan masih ada beberapa banyak sih, tiap proker ini banyak kesalahan dan target dari indikator kinerja ini apakah sudah lebih dari baseline tahun lalu itu, lebih dari atau sama dengan baseline tahun lalu. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Apakah ada pertanyaan lagi untuk bidang 2? Jika ada pertanyaan lagi, silakan raise hand.
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk bidang 2, silahkan kepada pengurus HMJA untuk menanggapi atas pertanyaannya. Izin menjawab ya untuk pertanyaannya, mengatur dan mengolah perpustakaan mini di masa daring ini dan prosedurnya bagaimana, sama gabung untuk yang BWS, tentir sama perpustakaan mininya gimana. Nah, untuk perpustakaan mini sendiri itu sama untuk mekanismenya, untuk yang ingin meminjam buku secara fisik nanti menghubungi PJ-nya. Jika yang meminjam dari Jember, maka menghubungi PJ yang dari Jember, dan untuk yang Bondowoso, peminjam dari Bondowoso, maka nanti mengurus ke menghubungi PJ yang Bondowoso. Nah, untuk mengambil dari buku fisik itu minta tolong bantuan dari pengurus yang ada di Jember. Nah, dari Permin ini salah satu pengurus PJ Permin ini pengurusnya salah satunya ada di daerah Jember untuk rumahnya, jadi untuk peminjamannya mudah. Terus untuk yang secara daring ya, nah itu kita sama nyediain buku-buku digital, itu bisa langsung diakses dan bisa menghubungi dulu sama untuk PJ yang meminjam dari Jember menghubungi PJ Jember, dan yang BWS menghubungi PJ BWS. Nah, untuk tentir sendiri ketika online begini maka tentirnya akan digabung. Nah, mengapa PJ-nya tetap ada dari Jember dan ada dari Bondowoso? Soalnya untuk mempermudah dari peserta yang ada di BWS juga, karena kalau Jember saja yang jadi PJ-nya, nah kurang minatnya peserta kayak tahun kemarin. Nah, kalau sekarang itu mekanismenya PJ Bondowosonya itu menghubungi yang anak-anak BWS untuk mengikuti tentirnya ini. Terus ya lebih tepatnya sih untuk yang BWS mempermudah mengkoordinir peserta-pesertanya. Terus apa lagi? TOEFL. Untuk TOEFL ini untuk pelatihannya itu ada beberapa hari, sekitar 5 sampai 10 harian untuk TOEFL-nya. Nah, itu apa pelatihan saja atau ada tesnya. Nah, untuk TOEFL itu pelatihannya itu ya seperti biasanya pelatihan aja, baru di akhir-akhir itu ada 2 kali tes. Nah, untuk jadwalnya dari TOEFL ini entah itu 1 hari berturut-turut atau berjangka, itu juga menentukan dari jadwal UPT Bahasa, karena kita untuk TOEFL-nya bekerja sama dengan UPT Bahasa gitu. Terus, untuk itu ya indikator. Indikator itu ketika kita menggunakan indikator tahun kemarin, berarti itu harus mempunyai target peningkatan dari tahun kemarinnya, baseline-nya itu. Nah, untuk yang kurang benar untuk indikator, nanti untuk indikator ini kita belum fikskan karena nanti ada konsultasi lagi, konsultasi berulang-ulang lagi. Jadinya untuk indikatornya kita masih bisa merubahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan yang belum dijawab ya? Sudah, boleh feedback? Boleh. Oke. Tadi terkait perpustakaan mini. Nah, perpustakaan mini tadi kan sama ya prosedurnya kalau nggak salah. Nah, terus kalau misalnya sama dan kemarin kalau nggak salah itu terlihat dengan data itu menurun gitu kan, dari nggak tercapai dengan target gitu kan. Nah, gimana supaya teman-teman itu bisa menggunakan perpustakaan mini dari HMJA ini mencapai target gitu. Karena kan biasanya teman-teman lebih suka menggunakan buku fisik ketimbang buku digital gitu kan. Itu. Jadi pertanyaan saya itu, atau bisa juga dimasukkan saran. Kemudian pelatihan TOEFL ini apakah untuk internal atau eksternal atau gimana?
target sasaran pesertanya. Kemudian sudah cukup, itu saja, silakan di feedback. Oke, terima kasih feedbacknya. Nah, untuk Permin sendiri itu kurang minatnya dari peserta peminjam itu kan kita kemarin kurang publikasi. Nah, untuk tahun ini kita ketika awal-awal kuliah, awal-awal masuk, entah pertengahan atau sering-sering mempublikasi gitu. Jadi kita kan sudah mempunyai pamflet. Masih belum sih. Maksudnya kita akan membuat pamflet. Nah, pamflet itu nanti kita sebar ke semua mahasiswa aktif S1 akuntansi. Nah, jadi untuk mempermudah mereka dalam meminjam itu bisa langsung melihat pamflet yang sering-sering kita sebar, entah itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, gitu. Apalagi? Oh iya, untuk pelatihan itu ya, pelatihan tumpul. Nah, untuk pelatihan tumpul itu hanya S1 akuntansi saja, gitu. Bagaimana? Ada lagi? Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Selanjutnya, saya lanjutkan pada sesi ketiga, termin ketiga, yaitu untuk bidang 3. Dipersilahkan kepada yang memiliki pertanyaan untuk bidang 3, silahkan mengaktifkan fitur raise hand. Iya, Mbak Aul. Ya, jadi pertanyaan Mbak Aul itu di chat, saya bacakan. Untuk program kerja dari Humas, yaitu Charity, inovasi apa sih yang akan kalian lakukan untuk broker Charity? Dan seperti yang kita tahu, kalau sekarang banyak sekali terjadi bencana seperti banjir di Jember kemarin, apakah dari HMJ tidak ada inovasi untuk peduli terhadap saudara kita yang terdampak bencana? Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya untuk bidang 3? Jika ada yang bertanya untuk bidang 3, silakan raise hand. Baik, jika tidak ada, silakan kepada pengurus HMJA untuk menanggapi atas pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Aulia Rizka. Inovasi apa yang akan kalian lakukan untuk proyek Charity? Dan apakah dari HMJ tidak ada inovasi untuk peduli terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir yang seperti ini akhir-akhir ini di Jember yang terjadi? Sebelumnya, kita dari HMJA sudah ada inovasi, yaitu dengan men-share pamflet berbelasungkawa yaitu terhadap bencana banjir ini. Dan kami juga kalau mau menjalankan agenda dan proker kita itu masih belum penetapan TOR besar. Jadi kami menunggu dari penetapan TOR besar tersebut, mungkin baru bisa nanti setelah itu langsung dijalankan untuk inovasi dari proker kita. Mungkin dari PJ ada yang
nambahkan? Iya, terima kasih. Terus saya cuma mau nambahkan sedikit, mungkin apa tidak ada inovasi buat peduli terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana, mungkin ini bisa dijadikan target donasi kita di proker charity yang akan datang ini. Jadi, misal kayak kemarin, di periode kemarin kan kita berdonasi ke anak-anak di panti asuhan, di rumah tahfiz. Mungkin sekarang bisa ganti target donasinya ke para korban bencana yang mungkin lebih membutuhkan bantuan dari kita dan anggota satu akuntansi. Terima kasih. Baik, apakah ada feedback dari Mbak Aul? Mbak Aulia. Atau ada pertanyaan lain untuk bidang 3? Ya, terima kasih Mbak Aul. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi untuk bidang 3? Baik, Mas Rizky. Mas Rizky, bisa open mic atau ketik? Halo, suaraku masuk? Iya, masuk Mas. Ya, aku izin tanya ya, konfirmasi aja sih. Untuk tadi apa ya, DDT kalau nggak salah, ya, di training itu ya, DDT ya? Bener nggak? Iya benar Mas. Itu yang bisa yang boleh ikut itu pengurus aja atau gimana? Soalnya tadi kalau nggak salah indikatornya 75% pengurus Jember sama Bondowoso. Ya itu aja sih, kasih. Terima kasih Mas Rizky. Kepada pengurus MGA, silakan menanggapi pertanyaannya. Iya, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Jadi untuk di DT itu, desain digital training itu, kita target pesertanya dari seluruh mahasiswa S1 akuntansi, bisa ikut, tidak hanya pengurus. Untuk indikatornya, mohon maaf, itu ada sedikit typo. Mungkin nanti bisa kami ganti. Terima kasih Mas atas koreksinya. Oh, oke. Makasih juga. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk bidang 3? Jika tidak ada, untuk sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih atas partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab yang baru saja diadakan. Selanjutnya, tibalah kita pada acara terakhir, yaitu penutupan. Namun sebelum acara ini tutup, dimohon teman-teman untuk bisa mengaktifkan kamera atau video untuk melakukan sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi ini saya pimpin ya. Silahkan untuk mengaktifkan video atau kameranya. Untuk yang bertugas, apa sudah siap? Iya, sudah siap.
Untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide keempat, mungkin yang belum mengaktifkan video atau kameranya silakan mengaktifkan. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, setelah selesai pelaksanaan sesi dokumentasi dan akhirnya kita tiba pada penghujung acara, saya mewakili pengurus HMJ Akuntansi periode 2021-2022 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat untuk menyukseskan acara ini, dan kami juga memohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara di sore hari ini. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada seluruh warga S1 akuntansi, nanti akan dibagikan PPT-nya yang tadi sudah dibagikan. Mungkin jika ada kritik atau saran yang terlewatkan di forum ini, nanti bisa disampaikan melalui kuesioner, nanti akan kita kirim di SPK, bisa dituangkan di situ pemikirannya atau kritisasinya, sehingga nanti kita bisa memperbaiki apa yang belum kita sempurnakan di forum ini dan hasil pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi nanti tujuannya kuesioner itu adalah untuk melengkapi apa yang kurang di forum ini. Seperti itu. Baik, kepada saya selaku Ketua Umum HMJA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga S1 akuntansi yang sudah hadir. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya. Tetap jaga kesehatan.